Kemarin kita udah pernah bahas speaker kecil yang estetik kayu di harga 1,3 jutaan. Tapi kalau kalian mau lebih besar lagi, Edifier juga nyediain speaker estetik yang harganya 3 juta. Sebagai speaker tabletop, Edifier D32 memang sengaja dibuat untuk menjadi speaker yang berdesain retro dan juga estetika yang ditujukan agar menjadi hiasan. Ada 3 pilihan warna untuk speaker ini, ada brown, walnut, dan juga putih. Aksesoris dari boxnya lumayan lengkap, jadi selain dari speakernya itu sendiri, ada kartu garansi, buku manual, kabel power untuk charging, auxiliary cable, dan USB Type-C cable. Oke, move on ke speakernya tadi. Seperti yang kita udah bilang, Edifier D32 adalah sebuah speaker tabletop yang tujuan utamanya adalah untuk suara yang berkualitas sekaligus estetika yang klasik. Lagi-lagi Edifier mencoba approach retro estetik di sini seperti adik kecilnya yang udah duluan rilis, yaitu Edifier MP230. Kelihatan di sini beda size antara kedua speaker itu lumayan ketara. Intinya ini adalah yang versi gedenya MP230 lah, dengan panjang 25 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 17 cm. Cukup standar apalagi kalau kita bandingkan dengan Marshall Acton atau Kilburn dan juga JBL Authentic. Sebenarnya ini bukan satu-satunya tabletop speaker berukuran besar dari Edifier. Jadi selain dari D32 itu sendiri, Edifier juga jual beberapa tabletop lain seperti QD35 dan D12. Cuma D32 ini adalah yang paling mahal di 3 juta rupiah. Apa sebenarnya yang menjustifikasi speaker ini di harga 3 jutaan? Yang pertama, bahan di speaker grill yang dipakai D32 atau MP230 itu cukup premium. Mereka pakai grill braided fabric yang teksturnya premium dan juga nggak semua pabrikan bisa bikin seperti ini. Kedua, bahan surface kayunya itu juga walaupun semacam stiker HPL, namun build quality-nya itu bagus banget. Unit review kita nggak ada problem di surface-nya, tapi ada kemungkinan beberapa unit itu bisa bergelombang. Dan gak lupa juga, desain metal bagian depannya ini cantik banget, menunjukkan kalau ini adalah speaker yang berkelas. Tombol power, bluetooth, volume, dan juga play pause itu dibuat sepremium mungkin oleh Edifier agar terlihat kalau speakernya lebih eksklusif. Bagian belakangnya juga lumayan cakep, ada 2 lubang bulat untuk frekuensi rendah dan 1 lubang kotak untuk menjadi handle tangan apabila mau dibawa speakernya kemana-mana. Dan selain dari Bluetooth itu sendiri, ada koneksi auxiliary juga 3,5 mm jack ataupun USB-C itu bisa kalau mau. Lalu speaker ini memiliki 2 macam driver yang berbeda, terdiri dari 2 driver treble 1 inch dan mid bass driver sebesar 4 inch. Ketiga driver tersebut berjalan cukup harmonis pas kita tes, suaranya beda dengan MP230 yang dominan akan bass. Di sini malah suaranya cenderung dry dan vocal clarity-nya itu lebih dominan. Suara ini juga membuat high treble-nya itu lebih terdengar walaupun jadinya bassnya kadang-kadang suka ketutup. Untuk naikin bassnya kita harus aktifin LDAC mode-nya dulu ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu 24 bit 96 kHz. Ini bisa diatur di Edifier Connect app yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Saat LDAC-nya itu udah diaktifin, suaranya akan slightly lebih clear dan bassnya juga lebih nendang ketimbang sebelumnya. Suaranya sekarang lebih balance, detail, lebih powernya juga ada, walaupun separasinya itu masih kurang. Terkadang suara dari gitar dan detail-detail kecil itu masih suka ketutup sama bassnya, walaupun ini masih bisa di-tune lagi di equalizer agar lebih imbang. Untuk preset equalizer yang ada di aplikasi, kita nggak mendengar adanya perbedaan saat ganti-ganti preset. Lebih kerasa kalau kita ganti ke custom, itu pun harus lumayan kontras ngeditnya. Kalau beda dikit doang, itu tidak akan kedengeran. Buat kualitas suaranya sendiri, di lagu jazz, suara saxophone yang memang ada di treble itu lebih dominan ketimbang kick drum yang ada di subwoofer. Berikut juga detail suara drumnya itu masih terdengar jelas. Sementara di lagu rock, suara gitar juga masih terdengar dominan ketimbang bassnya. Dan lagu yang ada vokal dan bass berbarengan juga nggak saling tutup-tutupan gitu, walaupun memang separasinya itu masih kurang.
up anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling lonely. Don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once and again. You keep me guessing and you keep on messing with me. Selain punya estetik yang cantik dan juga suara yang indah, Edifier D32 juga punya dual band Wi-Fi. Walaupun sayangnya, Wi-Fi-nya ini hanya bekerja dengan Apple AirPlay aja, alias belum ada Spotify Connect di sini. Sekalipun kalian adalah user Android, sayangnya nggak bisa diaktifkan sama sekali. Kalaupun misal ada 2 atau lebih speaker Edifier, dia bisa synchronize berbarengan ataupun jadi speaker stereo. Baterainya sendiri juga diklaim bisa tahan sampai 11 jam, namun di pengetesan kita 2 jam aja udah habisin sekitar 30% baterai. Itu di volume 50%-an. Kemungkinan baterainya akan tahan sekitar 6,5 jam kalau dengerin lagu non-stop di volume 50%. Jadi kesimpulannya, gue seneng banget dengan Edifier D32 ini yang gak cuma desainnya aja yang estetik dan juga bisa ngeblend dengan furnitur kalian yang lain, tapi juga kualitas suaranya itu yang superb. Pertama, dia bassnya itu cukup nendang, dan yang kedua, kualitas suara antara treble dan bassnya itu balance. Jadi kalau MP230 yang kita review ini dia dominannya ke bass, jadinya ujung-ujungnya bassnya nutupin vokal. Yang ini lebih balance, suara vokal dan suara gitar di lagu rock gitu ya, itu masih lebih kedengeran daripada suara bassnya. Dan dia tuh nggak tutup-tutupan, cuma memang secara separasi dia itu masih kurang lah. Jadi secara separasi suara masih kegabung gitu kayak dalam satu entity. Nah kalau dibanding sama Marshall Kilburn 2 yang kita biasa pakai, suaranya ini lebih punya power dan clarity-nya juga lebih oke. Thanks to Hi-Res Audio dan Hi-Res Audio Wireless yang dia punya juga. Cuman untuk yang speaker ini dia belum support sama Qualcomm aptX. Walaupun ya tanpa kodek aptX tersebut pun, speaker ini masih bisa mendeliver suara yang cakep berkat kodek LDAC-nya yang bisa sampai 96 kHz. Tapi ya ini tetap aja untuk harga 3 jutaan, ini adalah sebuah speaker tabletop Edifier yang cukup mahal. Kalau misalnya kalian mau cari alternatifnya yang 1 jutaan, itu sebenarnya masih ada. Walaupun kalau gue sendiri secara pribadi, mungkin gue akan tetap milih ini karena dari estetikanya. Dan kalau kalian memang mau beli speaker ini, dia udah digaransikan 3 tahun oleh PT Harman Indonesia. Jadi menurut kalian, cantikan yang estetika kayu seperti ini, atau yang RGB kayak D12 sih?